tadi menghadapi kasus orang yang karena penampilan, ucapan, perbuatan atau busana yang dikenakan itu menimbulkan keraguan. Kepada yang seperti itu, ya tinggalkan. Nek kowe wani takok ya takono. Mas, sepeda motor untuk om kondi. Karo dia jawab, getak. Kowe ra ngandela kowe. Oh, motor ya motorku. Oh, ana SKD, oh ana BPKB-ne. Malah digetak. Nek wedi diketak ya wis aja takon, wis anggere ditinggal ngono ora usah dituku. Nah, jadi tadi dinyatakan yang ada menimbulkan keraguan tinggalkan saja. Karena apa? Meskipun harta itu ada di tangan dia, bahkan dia seorang muslim, tapi ini fakta ini itu dibayang-bayangi tanda-tanda itu yang meragukan tadi. Kalau tanda-tanda yang meragukan ini membuat tanda-tanda membuat kita ragu, ya hukum asal tidak boleh dipakai pegangan. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya yaitu setiap harta yang ada di tangan seseorang itu ya sah menjadi milik dia. Itu. Seperti halnya ada air. Air kita lihat berubah. Ada dua kemungkinan berubahnya air ini. Karena air ini tidak bergerak dalam waktu lama, sehingga air itu kalau tidak bergerak ya tidak mengalir maksudnya. Itu kan air itu akan menimbulkan bau tidak sedap. Berubah dia. Tuh. Nah, kita melihat air yang berubah bau misalnya ya, sifat-sifat aslinya, rasa, bau dan warnanya berubah. Ada kemungkinan memang ini karena air ini diam tidak mengalir. Tapi kalau kita lihat ada kijang kencing di air itu, dan bisa juga berubahnya karena kencing si kijang, maka kemungkinan berubah karena diam tidak mengalir tadi harus diabaikan, harus dibuang. Berarti apa? Yang kita pakai ya kemungkinan yang kedua berubah karena dikencingi oleh kijang. Nah, kasus ini tadi ya seperti itu. Kasus ada orang pegang harta ada di tangan dia, tapi penampilan dia, ucapan dia membuat kita ragu. Tapi memang ya tanda-tanda itu berjenjang, bobotnya beda-beda. Tuh kata Imam Ghazali, panjangnya kumis atau pakaian tentara atau menggunakan tadi jubah yang belah belakang pada masa itu simbol-simbol negatif ini memang menunjukkan kepada zalim atas harta. Tapi kalau ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan ucapan demikian juga ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat terkait harta. Misalnya apa? Orang ini kita lihat merintahkan orang lain gasap. Atau orang ini kita lihat transaksi riba. Nah, kita mau membeli harta orang ini kan kita jadi ragu. Nah, ini terkait dengan harta. Tapi ada kalanya ya dia melanggar syariat tidak terkait harta. Misalnya apa? Kalau dia marah misui. Ana wong wedok ayu, matanya jelalatan. Ku nek wong lanang, nek wong wedok
lihat wong lanang ganteng melolok mripate misalnya itu. Ini kan melanggar syariat, tapi tidak terkait harta. Tapi yang tadi kita lihat orang ini nyuruh kasab atau melakukan akad riba, nah ini melanggar syariat dan terkait harta. Makanya harus dibedakan antara itu yang disebut tafawut tadi, bobotnya beda. Kita akan membeli barang dari seseorang atau nerima hadiah dari dia atau diundang dia makan-makan. Yang ada tanda yang meragukan. Kalau tanda yang meragukan itu terkait harta, ya berarti itu tandanya kuat. Misalnya dia tahu gasap, kita tahu pernah, dia tahu transaksi pakai riba. Tapi kalau dia itu melanggarnya syariat tidak terkait harta, apa? Yo, misalnya tidak bisa menahan syahwat, tidak bisa menahan amarah, misuh misalnya. Itu ya kan tidak ada hubungannya harta. Ya ini tanda ini lemah. Lah antara yang kuat dan yang lemah itu takok sopo tidak bisa ditentukan, takok hati nurani alias takti kolbah begitu ya. Soalnya akeh kasusnya. Jadi orang itu urusan ibadah misalnya bersuci, sholat, maca Quran, itu dia itu serius sekali memperhatikan. Tapi urusan buat gawe yang berat dia. Jadi nek urusan sholat apa itu? Orang seperti ini juga banyak itu. Urusan ibadah luar biasa. Sregepe ra karuan, salate jamaah ra tau telat, poso terus, maca Qur'ane wah mempeng. Oh, itu. Bersucinya juga sangat ketat itu. Tapi urusan harta dia longgar. Jadi apa saja dia ambil, apa saja dia telan. Ada sebaliknya orang lain ibadahnya biasa-biasa saja, ya malah cenderung malas. Tapi untuk urusan harta dia itu idealis. Kalau tidak betul-betul halal tidak mau. Nah, gue milih di. Jadi misalnya gini, ada orang kasih hadiah ke kamu, yang satu profilnya tekun ibadah, tapi hartanya diragukan. Roboh urusan harta halal. Yang satu malas ibadahnya, tapi urusan kerjaan dia disiplin halal. Dua orang ini ngasih hadiah ke kamu, yang kamu terima yang mana? Apa kabeh? Ya berarti kowe ya ora anut Imam Ghazali topo kabeh lah. Topo kabeh ya salah. Ditolak kabeh salah juga. Makanya Imam Ghazali itu membuat kita cerdas. Jangan terkecoh dengan ketekunan ibadah di saat yang sama yang bersangkutan itu koruptor. Jadi kamu disumbang oleh pejabat yang solih, tiap tahun haji, tiap bulan umroh, nyumbang kamu. Dengan yang pejabat yang gak ketok tahu umroh, ngantore sregep telitine ra karuan urusan anggaran. Yang kepada yang mana? Nah ini urusan harta yo kita yang kedua itu. Tuh. Tanyanya siapa? Tanya hati. Karena hanya kita ya dan Tuhan yang tahu. Yes. Tanya bagi antakun antara malibi ayakuna fayatan. Nah, contoh-contoh lain seperti apa? Ada tentara, pegawainya raja, perempuan yang jual jasa nangis,
perempuan penyanyi, artis itu, jika menunjukkan ada tanda-tanda hartanya diambil dari yang haram, ya apa? Fa in dalla anna fi mali haraman qalilan, ya kalau meskipun dia penyanyi, meskipun dia pegawai, meskipun dia, kalau itu hartanya tidak ada tanda-tanda dari sumber yang haram, ya gak usah, gak takon gak apa-apa, asal diterima. Tapi nek kamu ragu ya ditinggal. Makanya Imam Ghazali ini betul-betul objektif. Tuh. Misalnya ada perempuan, artis, LC lah cara saya ini. LC kok nyumbang pondok, iya sih. Akeh sih sah. Pak Yai ini kan bingung. Ditompo, lah terus piye? Ya Pak Yai ini takut. Mbak duit konti. Iki anu